Gitu. Ya kembali apa kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanya kepada Mas Henry, ini bagaimana sih peta politik di 2024 untuk pilkada? Saya masih belum kebayang apakah teman-teman saya di studio ini akan bergabung atau kemudian sama seperti yang lalu ini berpisah. Ini kemudian nama Gibran muncul ke permukaan. Boleh dijawab? Ya, kalau peta memang akan sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan terjadi di 2024 nanti, Caca. Yang pertama tentang kepala daerah dulu. Kita akan memiliki PLT atau yang kemudian disebut sebagai penjabat terlama di dunia. Jadi kalau Mas Anies nanti selesainya Oktober atau Pak Wahidin yang selesainya Mei 2022, bayangkan akan sangat lama menuju 2024 nanti. Itu pun mudah-mudahan tidak ada lagi wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau diperpanjang itu luar biasa lama dan ini kan yang milih pemerintah bukan dipilih oleh rakyat. Jadi kalau 2022 selesai ada masa perpanjangan lagi, wah itu luar biasa gratisan jadi kepala daerah. Jadi artinya tinggal menerima tugas saja dari pemerintah. Nah, penjabat ini kan wacananya juga macam-macam. Ada wacana sekda yang akan kemudian langsung menjabat, kemudian ada para dirjen, bahkan ada wacana yang bertentangan dengan Undang-Undang TNI Polri, yaitu memberikan kesempatan kepada TNI atau Polri aktif menjabat sebagai kepala daerah. Nah, yang tentu saja itu bertentangan dengan Undang-Undang TNI Polri sendiri. Nah, itu sampai hari ini kan belum juga ditetapkan tuh. Bahkan sampai hari ini kita belum mendengar pengumuman dari KPU tentang kapan sebetulnya jadwal pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pilkada 2024 itu. Masih ada tarik ulur antara pemerintah dan DPR, terutama salah satu bergeningnya adalah menunggu anggota komisioner KPU yang baru terpilih. Nah, ini tentu saja pasti akan jadi belenggu bagi rakyat dan partai politik dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah selesainya masa jabatan presiden yang menjadi tarik ulur juga, dan ini berpengaruh ke pilkada. Sebelumnya jadwal pilkada dilakukan November 2024, sementara masa jabatan presiden itu selesai Oktober 2024. Ada isu selentingan ingin memajukan jadwal pilkada menjadi September 2024 yang akhirnya memunculkan berbagai wacana apakah ada usaha-usaha bagi partai penguasa untuk mempertahankan beberapa posisi pemenang pilkada di beberapa provinsi dan daerah. Baik. Nah, kemudian juga nanti di pilkada 2024 yang menarik akan terjadi pertarungan antara pilihan pemerintah, artinya para penjabat ini, dengan pilihan rakyat yang mungkin akan diajukan oleh partai politik gitu ya. Karena kalau misalnya dia menjabat sebagai penjabat gubernur Banten ya dari Mei 2022 sampai 2024, pasti dia punya tabungan popularitas dan elektabilitas tuh di sana. Masa iya kemudian ingin melepaskan tabungan elektabilitas dan popularitas sehingga memutuskan untuk tidak maju di pilkada 2024. Nah, lawannya ini bisa saja adalah para kader partai politik yang lolos ke pemilihan legislatif yang rencananya akan dilaksanakan di Februari 2024 bila tidak ada pergeseran ya akibat tarik menarik antara KPU dan pemerintah tadi. Itu kalau pileknya berhasil lolos, misalnya Pak Nusirwan nih berhasil lolos di Jawa Tengah, sangat mungkin juga Pak Nusirwan akan mencoba peruntungan di Pilgub Jawa Tengah misalnya, karena sudah punya tabungan elektabilitas gitu. Nah, ini akan menarik nantinya. Nah, jadi hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan itu akan menjadi peta-peta tersendiri, Caca, di 2024 nanti. Jadi memang situasinya tidak akan seperti saat ini. Belum lagi para calon presiden nanti ya yang ternyata gagal menang di pilpres dan pilpres dan pil cawapres gitu ya, kemungkinan besar dia juga akan mencoba peruntungan sebagai gubernur atau kepala daerah lain karena sudah menyimpan atau menabung
angka elektabilitas dan popularitas. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan Caca nanti di 2024. Baik, kalau tadi kita berbicara mengenai modal politik, kans politik, bahkan partai yang pengusung, nama-nama yang muncul saat ini adalah nama-nama hebat semua pemirsa. Tapi kita lupa bahwa mereka akan dipilih warga DKI Jakarta. Yang menjadi pertanyaan, apakah warga DKI Jakarta akan memilih berdasarkan preferensinya atau jangan-jangan ada kekecewaan dari mereka. Karena melihat ini kontestasi politik begitu heboh di awal, kemudian bergabung lagi. Kutu loncat di mana-mana sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, sekarang kalau mungkin ke Pak Nurisuwan sendiri, bagaimana sih melihat Pilkada 2024? Apakah percaya diri atau mungkin PDIP ini kan baik dalam Pilpres sebelumnya bahkan juga PDIP ya tegak lurus aja dari awal yang diusung, kemudian sekarang juga menjadi pemenang. Tapi yang lain-lainnya nih masuk, ada yang keluar mendukung, ada yang tidak. Ini bagaimana melihatnya? Jadi sebelum saya jawab ini saya tegaskan dahulu bahwa soal berakhirnya sampai Oktober 22 karena ini judulnya adalah untuk DKI itu Om Anies ini. Jadi nanti itu kan menjadi diganti oleh pejabat dan itu ketentuannya sudah ada. Dan ini menjalani hal seperti ini bukan kali ini, tapi ini sudah ketiga kalinya. 3 kali periode 5 tahunan itu siapa yang akan berakhir pejabat baik gubernur maupun bupati wali kota itu sudah terjadi berkali-kali. Dan itu seperti prosesnya siapa kriterianya seperti apa sudah ada. Jadi sebenarnya bukan barang baru, hanya mungkin memang barang barunya itu jangka waktu antara pejabat ini sampai pilkada kali ini menjadi agak panjang. Tapi ini sebetulnya konsekuensi dari keinginan untuk pilkada serentak dari sejak 3 periode yang lalu, nanti akhirnya akan bertemu menjadi bersama-sama. Jatuhnya yang sekarang ini menjadi lebih panjang begitu, ada konsekuensi. Tidak bisa juga semua baik-baik begitu Pak Henry, persis pas-pas gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua bahwa tentu yang pertanyaan kembali berkaitan dengan pilkada nanti, karena itu bersamaan judulnya serentak antara pilpres sama pilkada, ya masih 3 tahun lagi Mbak. Ya masih lama ya. Ya dan juga harapan saya sama, seharusnya kita tidak terlalu mengarah kepada, saya tadi sudah awal-awal tadi sudah katakan apa yang menjadi PR di ibu kota negara ini. Tadi saya sebut-sebut bahwa kita juga harus menjaga kualitas warga Jakarta, kualitas hidup. Nah ini tidak terperhatikan ini. Sampai sekarang, tadi saya menyebut air bersih dan sampah. Kemudian juga menjadi langganan ngomong macet. Nah, tapi ini tampaknya tertelan dengan persoalan politik sehingga akhirnya tidak sampai kepikiran. Gitu. Sehingga termasuk diantaranya menangani COVID pun itu menjadi senjata politik. Bahwa aku sudah bisa nyelesain, beres gitu. Itu kan juga sebuah prestasi yang mungkin layak untuk ditampil-tampilin lah gitu. Waktunya singkat sekali, mungkin singkat saja nih ke Bang Ferry. Bang Ferry, seberapa pede ini Gerindra di DKI Jakarta? Karena katanya ini banyak juga ini pemilih Gerindra ini agak kecewa nih karena kemudian sekarang ini gabung ke pemerintah, bagaimana? Nah, enggak itu kan, enggak ada urusannya. Tapi kalau misalkan sekarang hasil survei, contoh Pak Anies di beberapa lembaga survei tinggi, itu juga kan merupakan salah satu indikatornya dianggap oleh masyarakat karena berhasil mengelola ibu kota sebagai gubernur DKI, dan keberhasilan gubernur DKI Pak Anies dalam hal ini itu kan juga menjadi satu kesatuan dengan hasil kerja prestasi dari wakil gubernurnya, jajaran di pemerintah provinsi, termasuk juga DPRD-nya dari semua partai politik. Jadi sebenarnya menurut saya DKI menjadi menarik dan dikaitkan dengan 2024 itu karena ada sosok Pak Aniesnya juga, dan kemudian DKI-nya sendiri memang menarik bagi siapapun tapi saya juga ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Henry tadi mengenai soal 2022, karena tadi rentang waktunya itu dari misalkan DKI Oktober sampai dengan 2024, dan itu
otoritasnya ada diserahkan kepada pemerintah. Nah, pemerintah kan dalam hal ini Mendagri. Nanti bisa jadi siapapun, semua orang berkeinginan untuk menjadi menempatkan menteri dalam negerinya di situ untuk bisa nanti by appointee itu menempatkan, menunjuk kepala-kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 nanti. Bapak-bapak, karena waktu ini singkat sekali, Pak Bestari bahkan juga Mas Henry, 1 menit saya melihat ini sebenarnya. Mas Henry dulu. Kemudian siapa yang punya kans besar ini berarti di 2024 untuk DKI Jakarta? Yang pertama yang punya kans besar adalah penjabat yang akan didukung oleh pemerintah atau dipilih oleh pemerintah nantinya. Saya dengar Sekretaris Presiden Pak Heru adalah salah satu kandidat terkuat yang akan memimpin Jakarta pasca ditinggal Pak Anies nantinya. Itu adalah kandidat terkuat. Ya tentu saja kandidat-kandidat terkuat selanjutnya ada di tangan partai-partai politik gitu ya, baik itu koalisi yang akan dibentuk oleh PDI Perjuangan maupun Nasdem atau Partai Gerindra yang nantinya mungkin bisa akan menjadi calon kuat di Jakarta. Tapi tentu saja Mbak Caca, itu tidak terlepas dari hasil pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden nantinya. Jadi itu akan sangat berpengaruh. Saya ucapkan selamat lah nanti kalau bisa bertarung, ya bertarunglah dengan baik karena warga Jakarta itu sangat kemeniti. Betul. Silakan. Terakhir dan singkat saja, berarti ini Nasdem PD ya untuk DKI Jakarta sama PD-nya dengan Pilpres bagaimana? Singkat saja Pak Bestari. Saya kira pertama kita patut ucapkan terima kasih kepada Pak Anies Baswedan di masa baktinya telah bekerja sangat baik. Ada 23 keberhasilan yang belum disampaikan, nanti pada saatnya disampaikan. Yang kedua, Nasdem PD. Ya, buktinya apa? Untuk hari ini 3 nama itu adalah orang Jakarta. Wah, mantap. Baik, Bang Ferry juga ada orang Jakarta. Tetapi sayang sekali PDIP belum berani mendorong kadernya yang terbaik katanya ada di Jakarta. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Ya, politik masih cair, banyak sekali yang mungkin akan terjadi karena ini pestanya masih lama atau perangnya masih lama, Belandanya masih jauh. Tadi ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih seluruh narasumber saya. Saya Caca Anissa menutup. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.